Sudah kelihatan, Dok, eh, teman-teman sejawat? Ya, kelihatan Pak. Oke, baik. Jadi, perkenalkan saya Dr. Iketut Sukarata, SPDP, FINSTIP, FADIPI, dari Departemen Kulit dan Estetika Rumah Sakit Fatmawati. Nah, kita bahas kasus yang pertama. Ya, saya bacakan kasusnya dulu adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun, mengeluh timbul bercak-bercak kemerahan di lengan, badan, dan tungkai. Bentar ya Bapak Berat, Ibu. berat badan menurun 8 kilogram dalam 2 bulan ini. Pasien terkadang merasakan demam dan sering diare akhir-akhir ini. Penglihatan pasien juga agak menurun sejak 3 minggu yang lalu. Pasien belum menikah, namun sudah sering melakukan hubungan seksual dengan beberapa teman yang bertemu di klub malam. Pada pemeriksaan fisik pada trunkus anterior, ekstremitas atas dan bawah, hingga palmar manus dan plantar pedis, didapatkan makula eritematosa, lentikuler, generalisata, disertai limfadenopati aksila dan inguinal. Hasil pemeriksaan visus mata kanan 6/9 dan mata kiri 6/18. Ini ada 4 pertanyaan yang dimintakan kepada teman-teman sejawat. Saya yakin teman-teman sejawat sudah bisa menjawab ya, tapi tidak ada salahnya saya memberikan sedikit pembahasan agar menjadikan lebih jelas bagaimana mulai dari diagnosis sampai kebutuhan apa yang harus diberikan kepada pasien ini. Nah, kalau kita lihat kasus ini, pada anamnesis kita akan menemukan seorang laki-laki usia produktif ya, 24 tahun, dengan timbul bercak kemerahan di lengan, badan, dan tungkai. Ya. Kemudian disertai dengan penurunan berat badan, ya 2 bulan ini dalam jumlah 8 kilogram. Kemudian disertai dengan gejala-gejala sistemik, yaitu demam dan sering diare. Kemudian penglihatan pasien juga menurun dan ada riwayat kontak seksual. Ya, jadi kita harus berpikir dengan anamnesis ini bahwa ini adalah suatu penyakit menular seksual dengan manifestasi sistemik. Ya, kita tahu banyak sekali penyakit-penyakit menular seksual, tapi tidak semuanya disertai dengan manifestasi sistemik dari anamnesis. Nah, pada pemeriksaan status dermatologis, ya pemeriksaan fisik kita lihat di sini, di mana kita menemukan trunkus anterior, ya ekstremitas atas dan bawah, hingga palmar manus dan plantar pedis. Jadi memang pada penyakit kulit itu ada namanya predileksi, ya. Jadi kalau kita lihat predileksi pada pasien ini di mana kelainannya ditemukan secara sistemik dan ditemukan kelainan kulit di daerah palmar maupun plantar, kita mesti curiga terhadap beberapa penyakit. Jadi lebih sedikit penyakit yang kita curigai karena tidak semua penyakit-penyakit kulit itu biasanya disertai dengan ruam di telapak kaki maupun telapak tangan ya, dengan gambaran berupa makula eritematosa, lentikuler, dan generalisata. Kemudian juga ditemukan ada pembesaran kelenjar getah bening dengan penurunan visus. Sehingga dari data-data ini kita bisa uh, mengurai nanti ke arah mana ya. Di mana pertanyaan yang pertama, dugaan diagnosis Anda apa sih ya? Apakah ini sifilis, alergi dan penyakit autoimun, atau orang HIV dan AIDS. Ya. Nah, kita bahas ya. Jadi sifilis ini merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Barangkali sejawat sudah tahu penularannya terutama melalui kontak seksual maupun bisa juga ditularkan melalui jarum suntik ya. Pada kasus ini kita lihat ada kontak seksual. Stadium perkembangan penyakit bisa primer, sekunder, laten, dan tersier. Sifilis primer umumnya ditandai dengan cangkre ya pada lokasi inokulasi, yaitu adanya luka ya di daerah inokulasi, terutama di daerah penis ya. Sifilis sekunder dapat menimbulkan ruam generalisata dengan lesi mukokutan, jadi kita bisa menemukan lesi di daerah mukosa dan kulit, dan disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Sifilis aksen biasanya tidak menimbulkan gejala klinis, ya, tetapi secara laboratoris kita temukan adanya peningkatan titer dari
treponemal maupun non treponemal. Sedangkan sifilis tersier ini sudah melibatkan saraf, kardiovaskuler maupun organ-organ lain, termasuk mata. Ya. Nah, kita lihat di sisi kanan ini, saya ingin memberikan ilustrasi sedikit tentang stadium daripada sifilis, ya, di mana kontak dengan sumber, ya, dikatakan bahwa sepertiganya kemungkinan akan berlanjut menjadi manifestasi sifilis, ya, di mana dengan masa inkubasi 10 sampai 90 hari dia akan masuk ke stadium sifilis primer, ya, dengan gejala khas adanya luka atau cangkre. Kemudian setelah itu luka ini akan sembuh, kemudian masuk ke fase sekunder dalam 3 sampai 12 minggu dengan manifestasi kelainan di mukokutan atau organ-organ lain. Kemudian dia akan sembuh dan masuk ke stadium laten, ya, di mana early laten ini biasanya terjadi riwayat kontak 1 tahun, ya. Tetapi kalau lebih dari 1 tahun ini kan masuk ke fase laten lanjut, ya. Di mana fase laten lanjut ini, ya, dikatakan bahwa 2/3-nya dia akan masih tetap berlanjut dalam fase laten, ya. Tetapi sepertiga dia akan berlanjut menjadi stadium tersier dengan manifestasi berupa tumor jinak yang kita temukan 16%, kelainan kardiovaskulernya 10%, dan neurosifilis itu 5-10%, ya. Nah, neurosifilis ini bisa terjadi juga selain di saraf, ya, termasuk kelainan-kelainan di mata. Nah, kini lihat nih gambaran klinis, ya. Ini adalah cangkre yang kita temukan di daerah genital dengan gambaran berupa ulkus yang bersih, ya, dan kemudian sedikit meninggi di bagian tepi. Pada sifilis sekunder kita akan menemukannya, saya berikan ilustrasi gambar di sini, ini kita akan menemukan ada kelainan yang spesifik, yaitu di telapak tangan dan telapak kaki, ya, berupa ruam di daerah telapak tangan dan kaki, dan biasanya kalau di kepala bisa disertai dengan alopecia. Ya. Kemudian di daerah badan, di daerah trunkus, kita akan bisa menemukan manifestasi ruam atau berupa makula atau bercak yang berbatas tegas, ya. Itu kita temukan hampir di seluruh trunkusnya, ya. Kemudian kita lihat ini adalah apa sih yang kita harus pikirkan, ya, atau kita singkirkan, ya, kalau kita ingin mendiagnosis suatu sifilis, ya, sifilis sekunder. Yang paling mungkin kita harus singkirkan adalah apakah ini suatu erupsi alergi obat, ya. Sehingga penting pada anamnesis Anda menanyakan apakah kontak obat sebelum keluhan muncul. Ya, pada kasus ini kita lihat di anamnesis tidak ada. Bisa juga suatu ruam pityriasis rosea, ya. Pityriasis rosea itu biasanya ruam di trunkus, ya, yang kita temukan, ya, dan biasanya tidak ditemukan di daerah plantar, ya, atau palmar. Bisa juga psoriasis, ya, yang berupa gambaran ruam kemerahan dengan skoma yang kasar. Bisa juga adalah erupsi virus, ya, karena pasien ini ada demam. Dan kalau manifestasinya berupa kondiloma lata, kita harus singkirkan atau DD dengan kondiloma acuminata. Ini adalah diagnosis banding yang kalau kita ingin memikirkan suatu sifilis sekunder, yaitu erupsi obat suatu erupsi obat alergi tipe makulopapuler, ya. Jadi kita akan menemukan suatu kelainan-kelainan erupsi eksantematosa dan biasanya ada riwayat penggunaan obat sebelumnya. Dan biasanya kita temukan lesinya terdistribusi secara simetris. Simetris artinya di sisi kanan dan kiri itu kita akan temukan, ya. Kemudian di gambar yang kanan adalah DD dengan pityriasis rosea. Pityriasis rosea biasanya juga akan ditemukan kelainan di trunkus, ya. Dan umumnya adalah di trunkus, ya, kemudian di lengan atas dan paha atas, ya. Dan jarang malah dikatakan tidak ada ruam di daerah telapak tangan maupun telapak kaki, ya. Di mana kita akan melihat adanya yang namanya mother lesion atau Heralpite, ya. Ini adalah kalau saya lihat, ya, ini ada kursor saya dan Heralpite. Kemudian akan diikuti dengan lesi-lesi sekunder yang berukuran lebih kecil,
biasanya berbentuk bulat lonjong dan mengikuti lipatan kulit sehingga memberikan gambaran Christmas tree, ya, terbalik. Ya. Nah, ini adalah gambaran psoriasis, ya, berbeda dengan kita lihat pada kasus, ya, ilustrasi kasusnya, kita akan menemukan, bisa ditemukan di daerah-daerah umumnya psoriasis di daerah-daerah apa namanya ekstensor ekstremitas, ya, di punggung tangan, siku, ya, lutut, ya, walaupun bisa juga berdistribusi secara sistemik, ya, dengan lesi biasanya berupa plak eritematosa dengan squama yang kasar, ya, kita lihat squamanya kasar, dan kemudian bisa juga didede dengan suatu eksantema virus, ya, yang biasanya disertai dengan gejala prodroma seperti demam, batuk, pilek, ya, yang kemudian disertai dengan ruam-ruam morbiliformis, ya. Kita lihat adanya makula bercak kemerahan, ya, yang terdistribusi secara namanya di hampir seluruh badan. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendede berbagai macam kelainan kulit, ya. Tadi erupsi alergi obat, psoriasis rosea, psoriasis, eksantema virus dengan sifilis sekunder. Pada anamnesis dan gambaran klinis entitasnya yang harus kita temukan apa saja, ya. Ini yang sesuai pada kasus ini kita menemukan adalah lesi berupa ruam mukokutaneus, generalisata, limfadenopati, dan keterlibatan palmar serta plantar. Adanya lesi dapat muncul dalam 2-24 minggu setelah lesi primer membaik dan kemudian ada riwayat kontak seksual. Yang sesuai adalah ruamnya sesuai. Ya, kita menemukan tadi di daerah trunkus, generalisata, dan juga di daerah palmar dan plantar dengan riwayat apa namanya hubungan seksual. Nah, adanya penurunan visus, ya, ini masih konsisten akan kemungkinan keterlibatan daripada organ-organ sistemik, ya, terutama mata yang akan berkaitan dengan spektrum daripada sifilis, ya. Apakah ini adalah ke spesifilis apa namanya neurosifilis, ya. Nah, kemudian kita bicara HIV/AIDS, ya. Secara klinis infeksi HIV dapat disertai dengan demam dan penurunan berat badan. Kemudian disertai dengan keluhan diare dan limfadenopati generalisata. WHO mendefinisikan bahwa advanced HIV disease pada dewasa dikatakan adanya penurunan CD4, ya, kurang dari 200 sel per milimeter kubik, dan adanya kejadian-kejadian klinis stadium 3 atau 4. Pada kasus terdapat riwayat hubungan seksual dengan beberapa pasien, ada riwayat demam, penurunan berat badan, ada diare, limfadenopati, dan seluruh data ini dapat meningkatkan kecurigaan kita terhadap adanya infeksi atau koinfeksi HIV. Sehingga jawaban daripada nomor satu, dugaan diagnosis, di sini sudah mulai makin jelas saya sampaikan, ya, adalah yang A, bahwa ini adalah suatu kasus sifilis stadium 2 pada orang dengan HIV, dengan HIV positif atau pada AIDS atau ODA. Sehingga jawabannya adalah A dan C, ya. Barangkali sampai di situ dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke jawaban berikutnya? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke pembahasan pertanyaan nomor 2. Tata laksana segera yang harus dapat diberikan apa? Apakah berdasarkan pemeriksaan tes serologi, pemberian pengobatan benzatin, atau doxycycline, atau memberikan kaca sesuai dengan visus, atau memberikan metilprednisolon. Ya, pembahasan jawaban yang paling tepat adalah pemeriksaan tes serologis sifilis dan HIV. Di mana kita tahu kasus ruam generalisata hingga palmar dan plantar disertai dengan limfadenopati dan riwayat seksual, ya, berisiko dan disertai dengan gejala-gejala sistemik, ini makin makin menimbulkan kecurigaan akan adanya sifilis sekunder yang disertai dengan kemungkinan koinfeksi HIV. Tata laksana segera yang paling rasional adalah konfirmasi diagnosis dulu untuk memastikan apa betul ini suatu sifilis sekunder dan pada pasien dengan koinfeksi HIV. Sifilis tidak dibedakan hanya dari gambaran klinis. Mohon sejauh diingat bahwa sifilis selain klinis harus ditunjang dengan pemeriksaan
laboratorium. Ya, pemeriksaan serologi sifilis yang umum kita lakukan itu bisa dianjurkan dan dapat dilakukan tes HIV untuk menemukan arah tata laksana yang definitif. Berbagai macam pemeriksaan serologis yang bisa pemeriksaan apa namanya sifilis yang bisa kita lakukan adalah ada pemeriksaan serologis dan non serologis ya. Jadi serologis ini ada yang non treponemal, ada yang treponemal. Yang non treponemal yang ini tujuannya adalah untuk melakukan screening dan pemantauan titer yang paling sering sejauh dilakukan adalah pemeriksaan RPR dan PDR. Ya, ini berguna untuk menilai aktivitas penyakit dan respon terapi. Kemudian yang serologi treponemal ini biasanya dipakai untuk konfirmasi diagnosis. Ya, yang paling sering kita lakukan adalah pemeriksaan TPHA. Ini yang umum kita bisa lakukan atau bisa kita periksakan ke fasilitas laboratorium. Bisa juga dengan TPPA, FDA absorption, EIA dan SIA. Ya, lebih spesifik terhadap treponema pallidum dan umumnya tetap reaktif lama setelah infeksi. Pemeriksaan lain adalah pemeriksaan langsung dari lesi. Ya, ini agak memang memerlukan keahlian khusus ya dengan tenaga laboratorium khusus. Ini untuk mendeteksi organisme ya. Yang umum kita sarankan adalah melakukan pemeriksaan mikroskop lapangan gelap. Ya. Kemudian kalau kita masih masih belum, terutama untuk kasus-kasus, mohon maaf, untuk kasus-kasus yang tidak spesifik ya di mana kita menemukan lesi yang atipikal dan diagnosisnya belum jelas, bisa kita anjurkan untuk pemeriksaan histopatologik dan imunohistokimia. Ya. Dan untuk kelainan-kelainan di saraf maupun di mata, seperti pada kasus ini, ya kita sarankan untuk melakukan analisis cairan cerebrospinal, ya untuk mengevaluasi kemungkinan adanya neurosifilis. Nah, sehingga jawaban yang kedua adalah tata laksana segera yang bisa kita lakukan adalah memeriksakan pasien ini adalah untuk tes serologi sifilis dan HIV. Nah, pertanyaan ketiga, alasan medis. Apa sih yang diperlukan untuk pasien ini dirujuk? Ya, apakah karena ODA dan perlu pengobatan rutin? Apakah karena diabetes ODA dan perlu dirujuk penyakit dalam? Akan kemungkinan diagnosis sifilis maligna dirujuk ke poliklinik dermatologi di rumah sakit. Kemungkinan diagnosis sifilis maligna dirujuk ke polidermatologi dan mata di rumah sakit. Atau kemungkinan diagnosis alergi berat sehingga memerlukan pemeriksaan IgE dan paket atopi. Nah, pembahasan sifilis maligna merupakan varian berat dan jarang dari sifilis sekunder dengan manifestasi kutaneus yang lebih agresif dibanding sifilis sekunder biasa. Entitas ini lebih sering ditemukan pada pasien-pasien imunokompromis, terutama pasien-pasien dengan koinfeksi HIV, walaupun tetap dapat terjadi pada pasien imunokompeten. Lesi umumnya diawali dengan ruang papulomuskular atau nodul yang kemudian berkembang menjadi ulkus nekrotik dengan kusta tebal berlapis atau rupioid. Sering disertai dengan gejala sistemik. Nah, kita lihat di sebelah kanan gambarnya, inilah gambaran manifestasi klinis dari sifilis maligna. Ya, kita menemukan adanya ruam, ya ulkus nekrotik, ya yang biasanya disertai di atasnya tertutup dengan kusta tebal, ya atau memberikan gambaran rupioid. Ya. Kemudian sifilis okuler. Sifilis okuler merupakan manifestasi sifilis pada mata dan dapat muncul pada setiap stadium penyakit. Kondisi ini dapat berdiri sendiri atau berkaitan dengan neurosifilis. Manifestasi klinisnya yang muncul adalah adanya penurunan tajam penglihatan, uveitis, neuroretinitis, neuritis optik, dan retinal vaskulitis. Keterlibatan ini berisiko menyebabkan gangguan visus permanen, sehingga perlu dilakukan rujukan segera. Nah, sehingga jawabannya adalah karena alasan medis pasien perlu dirujuk, yang paling tepat adalah kemungkinan diagnosis sifilis maligna dan dirujuk ke poliklinik dermatologi, venerologi di rumah sakit ya. Sehingga nanti setelah diagnosis sifilisnya kita bisa tentukan, kita akan konsultasikan pasien ini dengan sejawat mata di rumah sakit.
untuk tata laksana lebih lanjut. Nah, pertanyaan dan jawaban yang kedua tentang alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan apa? Ya, itu jelas ya, untuk kebutuhan diagnosis dan untuk kebutuhan terapi ya. Sehingga jawabannya adalah E, yaitu A dan C ya. Baik, kemudian saya lanjut ke sebentar, Mbak, ke materi berikutnya. Sebelum ke materi berikutnya, barangkali mungkin ada pertanyaan, silakan teman-teman sejawat kalau masih ada yang perlu ditanyakan untuk kasus yang pertama. Sebelum kita lanjut ke kasus yang kedua. Silakan. Tidak ada? Ya. Barangkali teman-teman sejawat masih sibuk ya, sambil apa namanya, periksa pasien ya. Kalau tidak, saya akan lanjut, dokter. Izin untuk kasus kedua, Ibu Erlina nggih. Iya, Pak. Ya kan itu kumulatif pertama. Kumulatif pertama. Dan kita belum pakai itu kan. Baik. Untuk Einstein itu kasus kedua, udah kelihatan Ibu Erliana? Iya, kelihatan, Pak. Oke, baik. Saya bacakan, ini adalah kasus kedua. Jadi seorang perempuan berusia 61 tahun mengeluh gatal dan lepuh-lepuh kecil di lengan, badan, dan tungkai bawah, hilang timbul sejak 3 bulan. Selama ini pasien sudah sering ke puskesmas dan bila datang, pasien diberi krim betamethasone, cetirizine, dan tablet dexamethasone 3 kali 1 tablet selama 5 hari. Namun tetap hilang timbul dan bertambah banyak. Sejak 1 minggu yang lalu, lepuh di dada dan lengan kanan, luka, kemudian perih dan berair, serta ada sedikit nanah. Pasien tidak mandi karena takut penyakitnya memburuk dan tidak mau makan telur, ikan, dan protein lain. Ya. Pada pemeriksaan fisik, pasien kompos mentis, lemah, berat badan 45 kg, tinggi badannya 155 cm dengan tekanan darahnya 130/85 mm Hg, nadinya 78 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit. Pada status dermatologikus didapatkan vesikule dan bule generalisata dengan regiotorakalis sinestra, antebrachydextra tanpa erosi dan ekskoriasi serta krusta merah hingga hitam dan tampak sedikit krusta kuning kehijauan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dugaan diagnosis pasien ini? Apakah ini impetigo vesicululosa, varicella, sindrom Stevens-Johnson, herpes zoster generalisata, atau bullous pemphigoid? Yang kedua, tata laksana segera yang dapat dilakukan. Apakah memberikan cetirizine 3 kali 10 mili, dilakukan kompres NaCl 0,9%, kemudian dilanjutkan dengan krim mupirocin, pemberian acyclovir, metilprednisolone, atau krim betamethasone valerat pada seluruh luka yang bernanah. Kemudian pertanyaan ketiga, alasan medis pasien perlu dirujuk yang paling tepat adalah apakah perlu perawat inap untuk pemeriksaan gram dan kultur, kemudian dirujuk untuk biopsi kulit dan dilakukan rujuk balik ke puskesmas. Kemudian C, tidak perlu dirujuk, dapat dipulangkan dengan terapi oral dan topikal serta edukasi gizi. Kemudian D, rawat inap untuk perbaikan keadaan umum dan perbaikan pemberian acyclovir intravena. Atau E, dirujuk untuk rawat inap, perbaikan keadaan umum, biopsi kulit, dan pemberian steroid dosis tinggi. Kemudian alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan yang mana? Upaya diagnosis, tindakan medis, atau terapi.
Baik, saya akan bahas kasus ini. Yang pertama adalah tentang kemungkinan diagnosis, dugaan diagnosisnya ya. Pemphigoid bullosa merupakan kelainan bula autoimun tersering pada populasi dewasa, terutama pada usia lanjut di atas 60 tahun. Secara klinis kita temukan adanya bula besar, tegang, gatal, sering muncul di atas dasar plak urtikarial atau eritematosa. Lesi dapat timbul luas, terutama pada area pleksural, abdomen bawah, dan paha, walaupun distribusinya dapat mengenai lokasi lain. Pada hampir setengah pasien, fase awal dapat didahului dengan lesi non-bulosa. Jadi, mungkin lesi awal dapat berupa bercak atau makula, ya, atau urtika, ya, eksematosa, jadi agak basah, serpiginosa atau targetoid. Erosi akibat bula yang kepecah umumnya sembuh tanpa skar. Keterlibatan mukosa hanya terdapat pada sebagian kecil pasien dan hampir selalu terbatas pada mukosa oral. Jadi lebih banyak ditemukan di daerah mukosa mulut ya. Jadi walaupun bisa juga di mukosa lain. Komplikasi yang dapat terjadi adalah infeksi kulit, kemudian dehidrasi, gangguan elektrolit karena di sini ada bula-bula yang banyak, dan karena ada erosi kemungkinan bisa terjadi infeksi maupun sepsis. Penegakan diagnosis berdasarkan biasanya dilakukan dengan melihat gambaran klinis, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan histopatologi dan imunofluoresensi. Dengan biopsi vesikel dini yang menunjukkan bula epidermal dengan infiltrat eosinofil dan sel radang, itu yang biasanya kita temukan pada pemeriksaan histopatologis atau biopsi. Nah, di sebelah kanan ini saya ingin memberikan ilustrasi kelainan-kelainan kulit yang kita temukan pada pemphigoid bullosa. Ya, kita temukan ada bula-bula tegang ini, ya, yang jernih. Kemudian kita temukan ada erosi, ya, tidak sedikit. Kadang-kadang kita bisa temukan adanya bula hemoragik di sisi sebelah kanan, ya, ya, dengan erosi dan krusta, ada krusta kekuningan, ya, dan demikian juga bisa ditemukan di pantat ada erosi, ada ruam-ruam eritematosa dengan squama dan krusta di atasnya. Ini adalah berbagai penyakit yang perlu kita singkirkan sebagai diagnosis banding ya. Jadi bullous pemphigoid ya, pada anamnesis dan gambaran klinis kita akan menemukan adanya penyakit gula, merupakan penyakit gula autoimun pada usia lanjut, khas berupa bulat besar, tegang, kemudian gatal, sering di atas dasar kulit eritematosa atau urtikaria. Lesi dapat didahului dengan fase non-bulosa, yang tadi saya katakan bahwa mungkin sebelum muncul lesi bula akan ditemukan hanya lesi eritematosa atau urtikaria. Kemudian mukosa hanya terkena pada sebagian kecil pasien, infeksi sekunder pada bula yang pecah dapat terjadi. Nah, yang sesuai pada kasus ini adalah usianya 61 tahun dengan gatal, perjalanan penyakitnya kronik, ya sudah lebih dari 3 bulan, dengan manifestasi klinis kita masih temukan adanya vesikel, bula generalisata, ada erosi dan krusta akibat bula yang pecah, dan ada tanda-tanda infeksi sekunder. Ya, jadi yang tidak sesuai memang kita tidak lihat klinisnya, ya, anamnesis yang dikatakan ada bula, ya, yang mestinya secara eksplisit disampaikan bahwa secara klinis kita temukan adanya bula yang tegang. Nah, berbeda dengan impetigo vesicobulosa. Impetigo vesicobulosa adalah penyakit pioderma atau infeksi bakteri yang umumnya disebabkan oleh Staphylococcus aureus maupun Streptococcus beta hemolyticus ya. Ini merupakan infeksi bakteri superficial, lebih sering terjadi pada anak-anak ya. Lesi akut berupa vesikel atau bula yang kendur, yang mudah pecah dan meninggalkan krusta kuning seperti madu. Nah, yang sesuai adalah terdapat sedikit krusta kuning kehijauan yang dapat mencerminkan ini suatu infeksi bakteri sekunder. Nah, yang tidak sesuai ya, di mana kasus terjadi pada orang tua, kemudian perjalanannya sudah lebih dari 3 bulan dengan gatal ya, dan bulanya generalisata.
Kemudian penyakit lain yang tidak perlu pikirkan adalah varicella, ya. Yang sesuai di sini hanya vesikel dan kusta yang generalisata. Yang tidak sesuai perjalanannya sangat kronik, ya. Kita tahu bahwa varicella adalah suatu kelainan akut, ya, biasanya disertai dengan gejala-gejala prodroma, ya, seperti demam, ya, gejala-gejala sistemik. Kemudian dia akan cepat berevolusi karena penyakitnya akut yang meninggalkan kusta. Sedangkan pada kasus ini adalah kronis, ya. Kemudian bisa dididik dengan sindroma Stevens-Johnson, ya. Ini adalah suatu erupsi alergi obat, ya, reaksi mukokotal akut berat, biasanya didahului dengan obat, ya, umumnya obat, tetapi bisa juga didahului dengan infeksi yang disertai dengan nyeri, erosi mukosa, bisa ditemukan lesi targetoid atau epidermolysis. Keadaan umum biasanya lebih berat dibandingkan dengan bulosis pemphigoid. Yang sesuai di sini hanya ditemukan ada erosi dan kusta, sedangkan yang tidak sesuai kita tahu sindroma Stevens-Johnson biasanya akut dan di sini kronis, ya, dengan gejala dominan gatal dan tidak disebutkan adanya keterlibatan mukosa, itu yang tidak sesuai, dan tidak ada gambaran akut toksik yang khas pada kasus ini. Kemudian di lain yang dipikirkan adalah herpes zoster generalisata. Herpes zoster umumnya adalah dermatomal, lalu lokalisata. Tapi kita tahu ada herpes zoster generalisata, ya, yang umumnya diawali dengan vesikel nyeri pada satu dermatom dan kemudian dapat menyebar pada pasien-pasien yang imunokompromis, ya. Biasanya disertai dengan nyeri dan rasa terbakar yang menonjol. Yang sesuai di sini terdapat vesikel generalisata, tapi banyak yang tidak sesuai, ya, kasusnya tidak nyeri, tidak ada pola dermatomal, perjalanan penyakit 3 bulan, ya, ini yang tidak sesuai dengan gambaran daripada herpes zoster generalisata. Sehingga jawabannya apa? Dugaan diagnosis pada kasus di atas adalah suatu penyakit bulosis pemphigoid atau pemphigoid bulosa. Pertanyaannya, tata laksana segera yang harus diberikan apa? Apakah diberikan obat cetirizine, dikompres, acyclovir, methylprednisolone, atau krim betamethasone, ya. Nah, tata laksana utama yang ditujukan untuk kasus-kasus bulosis pemphigoid adalah menangani bula yang sudah pecah untuk mencegah risiko terjadinya infeksi sekunder. Pada lesi yang membasah, ya, dapat dilakukan kompres, ya, dengan larutan fisiologik, ya, ini masih menjadi ranah kompetensi teman-teman sejawat di Vaskes primer. Bila terdapat tanda-tanda infeksi sekunder, atasi dengan antibiotik. Dan untuk terapi selanjutnya penggunaan kortikosteroid itu sebaiknya pasien ini dirujuk ke SP-DPE yang mempunyai kompetensi tentang penyakit bulosis pemphigoid atau pemphigoid bulosa. Sehingga jawabannya tata segera yang bisa Anda lakukan, teman sejawat lakukan di FKTP adalah melakukan kompres terbuka dengan NaCl 0,9% dan pemberian krim mupirocin pada luka yang bernanah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah alasan medis pasiennya perlu dirujuk yang paling tepat adalah apa? Apakah rawat inap untuk pemeriksaan geram dan kultur, untuk dilakukan pemeriksaan biopsi kulit, pasien ini tidak perlu dirujuk, cukup dipulangkan dan diberikan antibiotik oral dan topikal, atau rawat inap untuk perbaikan keadaan umum, pemberian acyclovir, atau kemudian dirujuk untuk rawat inap, perbaikan keadaan umum, biopsi kulit, dan pemberian steroid dosis tinggi. Nah, pertanyaan nomor 4, alasan tersebut termasuk dalam kategori apa? Apakah untuk upaya diagnosis, tindakan medis, atau terapi? Baik, saya sedikit berikan pembahasannya. Prinsip tata laksana bulosis pemphigoid adalah pada penyakit terlokalisir, terapi dapat menggunakan kortikosteroid topikal. Jadi kalau lesinya hanya sedikit, ya, terlokalisir di beberapa area dan tidak sistemik, bisa diberikan kortikosteroid topikal. Padahal penyakit yang luas atau generalisata, terapi utama adalah kortikosteroid sistemik. Diagnosis perlu ditegakkan diagnosis perlu ditegakkan melalui gambaran klinis, histopatologik, dan imunofluoresensi. Biopsi fisikal dini bersifat diagnostik, ya. Semakin awal pasien itu dirujuk, kemudian kita lakukan pemeriksaan diagnostik dengan biopsi, itu akan makin memudahkan penegakan diagnosis, ya. Nah, pada kasus yang tidak tertangani dengan baik dapat mengalami infeksi kulit, ya, dari bula yang pecah,
Kalau gulanya seluruh badan, itu akan bisa menyebabkan gangguan elektrolit berupa dehidrasi dan tidak tertutup kemungkinan terjadinya sepsis. Sehingga jawabannya adalah untuk nomor 3 ini alasan medis pasien perlu dirujuk. Yang paling tepat adalah nomor yang E ya, dirujuk untuk rawat inap, perbaikan keadaan umum, biopsi kulit, dan pemberian steroid dosis tinggi. Alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan yang mana? Yaitu kebutuhan yang A untuk upaya diagnosis dan yang C untuk upaya pengobatan. Nah, demikian yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu dipertegas atau ditanyakan, silakan. Mungkin Ibu Erlina bisa memandu. Itu dua hal yang kasus yang dibahas pada Pretest kalau salah. Ya, bagaimana kita menegakkan atau melakukan tata laksana terhadap kasus pemphigoid bullosa atau bullous pemphigoid, dan yang kedua yang pertama adalah kasus sifilis ya, sifilis sekunder pada penderita HIV. Demikian Ibu, silakan Iya. jika masih ada waktu. Iya.